Pak Firman Mariot, Siapa Chief Digital lagi? Officer dari Investasiku. Welcome Welcome back. back. Ya makasih Mbak Mae. Iya udah hari Mas Rabu aja ya Mas Firman ya. Atau bukannya hari kita? Iya itu hari kita ya. Akhirnya hari Rabu juga tiap kali ketemu sama Mas Firman. Oh this is the mid of the week gitu ya. Middle of the week berarti udah tengah-tengah gitu. Iya. Semangatnya harus ditingkatkan. Jadi kalau di saham itu dia di posisi peak kan biasanya. Iya lagi di Baru peak turun. nih. Oh, iya, udah betul. mau turun ya. Iya. Mantap juga pemilihan harinya gitu Iya ya. benar ya. Iya, Jadi iya. anti klimaks hari Kamis Iya. Jumat. Itu semacam manifesting setiap hari Rabu tuh kita dapat posisi puncak gitu Pak ya. Nah, Sama seperti yang disampaikan Mae di awal tadi bahwa di Sunset Talk sore ini kita tuh akan belajar gimana caranya melipat gandakan uang ya. iya. Iya itu adalah sebuah judul yang sangat ini nggak clickbait kok Detikers ya, ini nggak clickbait karena benar emang ada rumusnya menggandakan uang itu. Betul sekali. Iya kan? Datang ke Betul sekali. pesugihan, terus minta tuyul. Tahu nggak video Apa yang dong? katanya orang itu harus bisa bukan melipat gandakan apa sih yang Apa dong? uangnya ditaruh itu memantau. Ding dong, apa? Ih nanti deh gue kasih lihat ada tuh ada apa ya ada video viralnya bahwa emang uang itu harus di dalam tanda kutip dijaga supaya dia nggak habis begitu aja gitu loh. Jadi rumusnya apa Mas Firman? Oke. Hari ini topik kita kan melipat gandakan uang, rumus ajaibnya apa gitu ya. Nah, jadi mungkin banyak orang dia ingin berpikir gimana sih saya supaya bisa melipat gandakan uang saya atau nilai investasi saya. Nah, sebenarnya itu nggak sulit dan nggak susah. Ada rumus rahasia, rumus ajaib dan itu sangat sederhana. Namanya hukum 72. Hukum apa? 72. Hukum 72. Hukum Apa 72. itu? Nah, hukum 72 ini sebenarnya turunan dari rumus, kita bisa cari rumusnya. Tapi yang sangat hit populer itu kalau kita misalnya belajar tentang investasi, wakil manajer investasi, biasanya belajar bagaimana melipat gandakan uang itu namanya hukum 72. Nah, hukum 72 ini adalah berapa waktu yang kita butuhkan untuk kita melipat gandakan uang kita atau nilai investasi kita berdasarkan tingkat return tertentu. Nah, kita ambil contoh gini, saya punya uang 100 juta, mau jadi 200 juta. Nah, misalnya saya masukin di deposito, taruhlah 3%. Ya, cara ngitungnya, berapa waktunya? 72 bagi 3. 72 bagi 3 berarti 24. 24. Jadi kalau tingkat returnnya 3% per tahun, jadi dari 100 juta menjadi 200 juta, itu butuh 24 tahun. Lama Nah, ya, kayaknya lama. inflasi udah kegerus tuh. Nah, sekarang kalau misalnya 6% di reksadana pasar uang misalnya, Oke. atau pendapat tetap, berarti 72 dibagi 6. 72 bagi 6 itu berapa tuh? 16. Bukan nih. 72 bagi 6, berarti 12. Iya, Berarti butuh waktu 12 tahun. tahun. Nah, kalau misalnya kita masukin misalnya di reksadana atau di saham lah misalnya, yang setahun 18%. Di saham apa reksadana saham? Nah, bisa reksadana saham atau misalnya di sahamnya. Hmm? Kalau 18 berarti itu butuh waktu 4 tahun. Kalau itu tingkat return per tahunnya 18. Tetapi kalau misalnya kita di saham ya atau di tingkat investasi tertentu, saham tuh kita bisa dapat sebulan tuh 3% atau 4%. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat 6%, berarti kita nggak bisa nunggu 12 tahun kalau misalnya 6% atau 3% per bulan. Nah, artinya kita tinggal hitung dalam sekian bulan kita bisa melipat gandakan. Nah, jadi tujuannya hukum 72 ini adalah penting buat investor pemula bahwa ini sebagai semacam cara sederhana untuk mereka mulai membuat plan tentang perencanaan keuangan mereka. Mau berapa banyak sih uang saya saat ini berapa, mau menjadi berapa, nggak usah ribet-ribet pakai hukum 72. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga cara mudah untuk kita belajar tentang investasi. Jadi kalau misalnya pasar uang, deposito dengan pasar uang dengan investasi, dari tingkat return yang ada, kita bisa lihat ternyata lebih mudah, lebih lama kalau di deposito. Lebih cepat misalnya di saham, tapi resikonya juga lebih besar. Tinggi. High risk, high return. Nah jadi itu artinya kenapa kita perlu tahu hukum 72 ini cara mudah, rumus ajaib untuk kita melipat gandakan uang atau nilai investasi kita. Oke. Ini kalau mendengar penjelasan Mas Firman ini apakah hanya expert aja yang bisa atau kayak pemula-pemula juga sebenarnya bisa aja nih menerapkan Justru hukum 72 ini bagus untuk supaya yang pemula ini mulai belajar berinvestasi.
Nah, Menyederhanakan Pak ya. menyederhanakan. Jadi cara mudah kalau mau bicara tentang perencanaan keuangan, mau punya uang berapa menjadi berapa, rumusnya kan ribet tuh. Udah pakai hukum 72. Nah justru yang investor pemula nggak usah ribet, pakai yang ini. Mau tahu kenapa cara uang bekerja antara hubungan tingkat return dengan waktu, investor pemula harus tahu hukum 72. Kalau 3% butuh 24 tahun, kalau 3% per bulan cukup waktu 24 bulan alias 2 tahun. Nah begitu, jadi ini justru untuk yang pemula, bagus. Oke. Kita sudah mulai pusing ya, ada 72, ada dibagi-bagi, dikali tadi. Tapi sebenarnya sederhana aja Pak ya. Ya. Tinggal dibagi 3 tadi. Dan kemudian dicari begitu berapa persen kira-kira return dari setiap, rata-rata return dari setiap instrumen investasi tadi. Ya, jadi 72 dibagi tingkat returnnya, dapatlah waktunya. Jadi kalau mau cari waktunya, 72 bagi tingkat return. Nah tinggal tingkat return ini tinggal tahunan atau bulanan atau 3 bulanan atau 6 bulanan, tinggal dilihat. Jadi kalau misalnya tingkat returnnya 6 bulanan, 6%, berarti butuh 12 kali siklus 6 bulanan. Ya. Nah kalau 3% misalnya per bulan, berarti butuh 24 bulan. Nah jadi uang dengan pengembaliannya diputar lagi, compounding. Nah itu berarti lipat 2, seperti itu. Kalau diterapkan dalam contoh kasus gitu bisa nggak Mas Firman? Bisa, sangat bisa. Kayak gimana misalnya contohnya nih? Misalnya gini, saya ingin punya uang sekarang misalnya 50 juta. Ingin menjadi 100 juta. Nah berarti kalau saya nyimpen misalnya di reksadana pasar uang misalnya, saya tinggal cari yang tingkat returnnya misalnya 6% per tahun. Berarti saya butuh berapa? 12 tahun. 12 tahun. Nah saya ingin lebih cepat nih. Caranya gimana? Oke, saya mau cari yang misalnya Cari yang returnnya lebih gede. Nah, return lebih gede, tapi hati-hati, resiko lebih besar. Nah, kalau misalnya saya mau resikonya nggak besar, berarti saya harus punya waktu lebih panjang. Kalau saya mau lebih cepat, berarti saya returnnya harus besar, berarti ada resiko. Apa yang harus saya antisipasi? Nah, contoh misalnya, kenapa banyak anak-anak Gen Z, nah itu main saham. Karena mereka masih muda. Pertama mereka masih muda. Risikonya lebih kecil. Resiko lebih, mereka bisa tanggung, lebih kuat. Yang berikutnya, untuk mendapatkan 3%, 12%, 14%, 15%, itu gak harus nunggu setahun. Ya, itu bisa sampai di bawah 1 bulan. Ibaratnya kalau dia mengerti hukum 72, ya dia tinggal hitung. Berapa bulan nih, berapa kali waktunya nih saya bisa ambil. Kalau misalnya per tahun, per bulan dia bisa dapat misalnya 8% atau 10%, tinggal 7,2 bulan mereka bisa lipat gandakan, begitu. Berarti kita tentukan dulu targetnya kita mau berapa gitu ya. Betul. Dari uang yang kita miliki. Nah gitu kita ambil ya. contoh, banyak orang beli saham-saham yang IPO. Kenapa? Karakteristik saham IPO biasanya apa? Hari pertama arah, hari kedua arah, hari ketiga arah. Kalau arah berapa? 35% kan? Nah 25% kan? Auto reject atas. Nah berarti kalau misalnya 72 bagi 36, arti kan 2 kali. 2 kali arah udah 100% Udah tuh. dapat. Nah, Jadi instan gitu kalau beli saham IPO itu, walaupun dapatnya untung-untungan juga ya Pak. betul. Ya. Gak semua saham IPO bisa arah Ya. berhari-hari. Dan seperti nggak itu. semuanya juga berhasil menjual dengan tepat waktu biasanya. Betul, belum tentu bisa jual. Iya, belum tentu ada yang mau beli gitu. Ya. Jadi ya risikonya tinggi Pak. Betul, Firman ya. betul. Oke. Oh gitu. Kalau kemarin aku tanya yang sama Mbak Sheryl, Mbak gimana kalau misalnya kita punya saham terus kita yang mau jual itu loh. Hah? Oh itu beda lagi kan, Oh, bukan beda. saham IPO. Nah, IPO tuh saham yang baru dilempar. Oh yang baru perdana yang baru ke lantai, iya. diperdagangkan. Oh Iya, iya, baru iya. saja diperdagangkan. Oh yang itu yang big caps ya. Iya itu big caps itu bisa termasuk ya Pak Firman Bisa. ya. Kalau big caps maksud yang ditanyakan Maya tadi adalah ketika kita punya saham big caps, ketika dijual itu bisa cepat langsung ditangkap sama market untuk Oh iya, dibeli gitu Pak dia ya. lebih liquid ya, Iya, lebih lebih gampang liquid. untuk dijual. Kalau saham-saham yang no liquid itu kalau kita mau jual, tadi yang seperti Mas Edo bilang, belum tentu ada yang beli. Nah, Is that makanya the only formula yang bisa kita terapkan Pak, atau ada formula lainnya untuk pendekatan lain gitu? Untuk bisa melipat gandakan investasi selain dari itu rumus 72. sebenarnya rumusnya ada, ya rumusnya ada. Kita tinggal pakai FV sama dengan PV kali 1 plus R pangkat T. Waduh apa tuh? Nah, jadi itu ada. Jadi kalau Ada kita mau buat VV-nya segala lagi. mau 4 kali, 5 kali, 6 kali, 3 kali, tinggal masukin ke situ dapat rumusnya. Tetapi yang umum orang pakai
itu adalah yang paling gampang 72. Karena 72 tuh dibagi dengan angka 6 bisa dapat bulat. Bagi 3 bisa dapat bulat. Bagi 8 bisa dapat bulat. Makanya yang populer pakai 72 seperti itu. Pak Firman, ini kalau misalnya kita lihat IHSG hari ini kan rekor tertinggi ya, sepanjang masa gitu, 7.554. Enak banget ngelihat performance IDX kalau dilihat di grafis gitu ya. Dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, sampai 5 tahun ke belakang gitu. Bahkan yang paling tinggi tuh dari kalau misalnya kita bandingkan dengan 3 tahun terakhir, returnnya 25,5% gitu di IHSG. Artinya, iya walaupun ini rata-rata ya, bukan berarti nanti ketika kita tungguin 3 tahun ke depan belum tentu akan 25% gitu. Betul. Pak Firman. Berarti sejauh ini return tertinggi untuk bisa dapat secara besar gitu di saham kah? Bisa dibilang begitu? Iya, umumnya di saham return tertinggi. Kalau kondisinya seperti hari ini ya. Betul, tetapi indeks saham gabungan itu kan gabungan dari 900 saham. Betul. Ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Tapi bobot yang paling besar itu adalah saham-saham yang market cap-nya itu mendominasi daripada keseluruhan. That's why perlu diversifikasi Pak ya. Betul. Nah jadi ada aja yang lagi indeks naik seperti sekarang, dia sahamnya turun. Ada aja yang indeksnya pas lagi turun, ya sahamnya naik. Ya makanya kita perlu belajar, kita perlu tahu juga misalnya saham itu nih saham yang modelnya seperti apa. Ada yang istilahnya beta ya, ada yang namanya alfa, ada yang misalnya beta negatif. Kalau misalnya sahamnya naik, dia sahamnya turun. Indeksnya naik dia turun, itu beta negatif. Apa tuh Pak? Beta, alfa negatif, beta negatif. Mungkin detikers ada yang belum tahu nih. Saya juga belum tahu. Nah juga itu adalah salah satu variabel kalau kita misalnya mau buat semacam portofolio. Jadi kalau misalnya portofolio itu kita perlu lakukan diversifikasi. Menggabungkan antara misalnya kita lihat nih, indeks hari ini cenderung 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan misalnya naik. Berarti kita mesti cari saham-saham yang misalnya dia pergerakannya mengikuti indeks. 3 bulan ke belakang maksudnya Pak? Ya, ke depan misalnya, prediksi. Oke. Nah, kan kita prediksi. Karena kita mau prediksi kan berarti kita mesti menyusun portofolio kita nih. Nah, berarti kita mesti lihat nih, mana kira-kira ke depan ini makronya seperti apa. Kira-kira dengan makro yang seperti itu pertumbuhan sektor apa aja nih yang kira-kira akan naik gitu loh. Nah, dengan misalnya naik seperti ini ternyata nggak kejadian nih. Ternyata turun. Berarti kita mesti cari saham apa nih yang kira-kira kalau indeksnya turun dia naik. Nah makanya dipakailah rumus yang alfa, yang beta. Nah itu untuk diversifikasi tadi itu butuh satu pertemuan khusus tuh untuk membahas itu. Iya. Itu tuh penting tuh untuk diversifikasi karena banyak yang mikir ya karena dia taunya saham ini aja gitu atau mungkin karena dia suka saham ini kemudian akhirnya belinya itu doang gitu atau gorengan-gorengan gitu. Betul. Nah biasanya kalau pas lagi indeks lagi turun dalam gitu ya. Nah biasanya kalau turun dalam itu ya saham-saham perbankan tuh yang biasanya yang market cap-nya gede di Indonesia itu yang turun. Ya, nah ketika naik seperti sekarang yang tadi yang 3 tahun terakhir, nah kita lihat itu biasanya yang support paling besar, yang market cap paling besar yaitu mendominasi. Nah jadi kita tinggal lihat kalau misalnya itu udah jenuh nih, biasanya yang saham-saham lapis 2, lapis 3 itu yang bergerak. Nah biasanya kalau fund manager, mereka yang suka investasi atau trading saham, terutama yang mengatur portofolio, udah sekian lama mereka paham. Jadi ibarat kalau misalnya mereka bawa mobil tuh mereka udah tahu nih mau belok kanan, mau belok kiri, kira-kira nih kabut di depan, tuh kira-kira kita harus seperti apa. Biasanya mereka udah ada insting seperti itu. Oke, terakhir Mas Firman, ada pro and cons-nya nggak sih ini dari rumus 72 ini? Nah, sebenarnya ini adalah cara sederhana dan mudah untuk dipahami oleh siapapun terutama pemula. Jadi harapannya di sini adalah kalau kita mau buat manfaatnya ya, ini manfaatnya adalah pertama, mudah buat kita untuk membuat perencanaan keuangan untuk menabung untuk nilai masa depan. Nah yang kedua, mudah bagi kita memahami dasar-dasar investasi. Kalau yang ini butuh waktu lama, kalau ini butuh waktu cepat, ini ada resiko. Nah, jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang sulit di sini. Jadi benar-benar ya tinggal ingat aja 72, tingkat returnnya berapa. Kalau setahun 3% berarti saya butuh 24 bulan. Kalau sebulan 3% saya butuh 24 tahun. Saya butuh 24 bulan kalau 3% per bulan. Jadi simpel begitu aja. Biar gak ribet-ribet ya. Gak ribet-ribet. Mikirinnya. Kalau itu, oh ya benar. Cuma yang ribet Mas Edo, bagaimana mencari yang 3% sebulan, mencari yang 6% per 3 bulan,
mencari yang 18% per tahun. Nah, Bisa itu yang memastikan angka-angka itu presisi gitu Pak ya. Betul. Karena juga kan sentimen setiap hari juga berubah-berubah ya. Betul. Iya. Oke. Betul. Itu kayaknya untuk hari ini Mas Firman, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya next week gitu insya Allah ya. Terima kasih.